Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma. Oke teman-teman, tema kali ini adalah tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, di mana ada seorang profesor nama Profesor Theo Koks yang menyatakan bahwa bahasa Melayu di Malaysia ini gagal, tidak mampu dimartabatkan. Sedangkan bahasa Indonesia sangat sukses, berhasil dan mampu menyatukan bangsa seluruh Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini ada seorang profesor yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini sukses dan bahasa Melayu gagal. Oke teman-teman, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi Prof mengaitkan di sini mentaliti orang dalam melihat bahasa Melayu itulah, dan Prof itu mungkin tidak yakin dengan kemampuan bahasa Melayu itu sendiri. Hatta saya rasa dalam kalangan orang Melayu pun kini lebih cenderung berbahasa dengan anak-anaknya di rumah dalam bahasa Inggeris, yang rasanya mungkin lebih menjamin masa depan berbanding bahasa Melayu. Ya, bagi saya ini satu mungkin ini satu malapetaka sosial. Ya. Apabila orang Melayu sendiri tidak yakin kepada bahasa Melayu ini, Ya. bahasa ibunda mereka, bahasa bangsa mereka, bahasa nenek moyang mereka. Jadi saya kira walaupun tak ramai seorang dua, tetapi seorang dua ini menafikan seluruh sejarah bangsa Melayu. Ya. Jadi ini sesuatu yang penting. Mana jati diri orang Melayu yang berkenaan. Ya, betul. Jadi saya rasa menarik kaitan Prof dari sudut mentaliti dan dari sudut bahasa itu sebagai alat mengasimilasikan budaya juga, selain daripada hanya untuk komunikasi yang kering daripada unsur budinya. Ya. Yang menarik. Mungkin selepas ini kita boleh mendengar lagi saranan Prof dari sudut bagaimana nak menjadikan sebenarnya bahasa Melayu ini membawa tujuan yang sebenar dan bukan sekadar untuk lulus periksa dan lulus komunikasi, insyaAllah. Saya tertarik sebenarnya Prof soal bahasa Melayu sebagai alat atau bahasa Melayu sebagai wasilah dan sarana untuk menjadi penggabungan budaya, dan kita saling silang budaya yang merapatkan budaya antara banyak kaum-kaum yang semakin tegang ini. Pada pandangan Prof, bagaimana caranya? Kalau Prof kata tidak sepatutnya bahasa Melayu ini hanya soal tata bahasa dan soal lulus periksa, bagaimana nak jadikan bahasa Melayu pada hari ini sebagai bahasa Melayu yang boleh menggabungkan dan menyatukan bangsa di Malaysia? Ya, bahasa mempunyai kuasa untuk menyatu padukan umat. Ya. Ini bukti banyak sekali pada masa sekarang dan juga pada zaman purba. Dan di rantau ini kita dapat lihat bagaimana Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu, diberi nama nasional bahasa Indonesia untuk menyatu padukan berbagai kelompok suku yang berbeza-beza, dan Indonesia berjaya. Dan di sini kita juga ada hasrat itu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perpaduan. Dan setelah 60 tahun, 61-2 tahun kita merdeka, kita dapat lihat hubungan etnik kita bukan semakin memusat tetapi semakin mencabar. Ya. Dan kalau kita lihat kembali sejauh mana bahasa Melayu itu yang kita hasratkan sebagai bahasa perpaduan itu berjaya menyatu padukan anak bangsa kita. Adakah kerana tidak cukup polisi-polisi dan usaha kerajaan untuk mencapai perkara itu? Saya kira kerajaan pun tidak tegas dalam hal ini. Itu harus diakui. Ya. Dan yang kedua, sikap warga negara. Orang Melayu pun ada yang tidak yakin kepada kemampuan bahasa Melayu, dan kalau orang Melayu sebagai penutur natif tidak yakin, itu memberi impak yang tidak baik kepada yang bukan Melayu. Jadi banyak perkara yang harus kita lihat kembali lah. Bagaimana untuk ubah sikap tersebut? Bagi saya di sekolah itu, sekolah adalah satu tapak yang cukup penting untuk kita bina sikap yang harus kita bangga terhadap bahasa Melayu, kita sayang, kita setia, dan kita harus bina sikap
melalui gagasan bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara. Bukan sebarang bahasa, bukan bahasa orang Melayu. Ya, bahasa kaum Melayu tetapi telah diangkat menjadi bahasa negara sebagai bahasa kebangsaan, sebagai bahasa rasmi. Itulah jati diri kita, itulah identiti nasional kita. Jadi bagi saya gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa negara itu harus kita fikir balik bagaimana kita nak isi gagasan itu. Prof sebut di sekolah, adakah itu maknanya tanggungjawab yang besarnya di bahu guru-guru untuk menanamkan sikap tersebut? Ya sudah tentu. Maksudnya guru harus pupuk semangat nasionalisme bahasa Melayu ini. Maksudnya semangat yang sayang, bangga dan setia kalau boleh kepada bahasa Melayu. Kerana itu bahasa negara. Dan ini berjaya dilakukan di Indonesia dan banyak tempat lain. Mengapa ia gagal di negara kita? Pertama sekali seperti yang saya katakan, kita ada banyak acuan dalam sistem pendidikan. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan atau reaksi seorang profesor yang ada di Malaysia yang bernama Dato' Profesor Teo Pok Siong ya teman-teman. Jadi ini profesor dari Malaysia, ini profesor ini sangat terkenal di Malaysia. Bagaimana dia menceritakan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, di mana bahasa Melayu Malaysia dianggap gagal dan tidak mampu dimartabatkan, sedangkan bahasa Indonesia menurut dia, menurut profesor Malaysia sangat sukses dan berhasil. Ini faktor pedoman dua negara yang berbeda ya teman-teman, di mana Malaysia ini memakai sistem integrasi, sedangkan Indonesia memakai sistem asimilasi. Maksudnya asimilasi itu adalah seluruh kaum suku bangsa itu menjadi satu, yang kita kenal adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan integrasi itu adalah membeda-bedakan kaum, yang seperti kaum China, Melayu dan India itu dibeda-bedakan. Makanya di Malaysia itu satu negara tiga bangsa ya teman-teman. Dan menurut Profesor Malaysia, sistem yang ada di Malaysia ini gagal menyatukan bangsa Malaysia, sedangkan sistem yang ada di Indonesia yaitu asimilasi berhasil mewujudkan bangsa yang bersatu dengan satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Oke teman-teman, ini adalah satu kelebihan bangsa Indonesia, yaitu seni budaya dan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini atau bahasa Melayu ini adalah produk Indonesia. Ini adalah kelebihan bangsa Indonesia, karena setiap negara mempunyai kelebihan masing-masing ya teman-teman. Jadi ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada kelebihan. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.